Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibah. NIM saya 22421299 tempat UTK saya, tempat LPTK saya adalah Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan PPKN, Angkatan PPG Angkatan Pertama. Akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Surungan Nauli pada hari ini, hari Kamis 6 Oktober 2022. Semoga dengan adanya PPG ini dapat meningkatkan kualitas mengajar saya dalam mengajar materi PPKN atau bidang studi PPKN di sekolah saya. Semoga apa yang diharapkan di dalam PPG ini dan juga anak didik saya bisa mencapai lebih bagus lagi, meningkatkan mutu ataupun kualitas yang lebih bagus lagi. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Universitas Negeri Yogyakarta dan begitu juga dengan Bapak dosen dan Ibu Pamong yang telah membimbing saya. Terima kasih banyak untuk Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, silakan berdiri. Sekali lagi, Ibu ucapkan selamat siang. Siang, 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 yes. Sekali lagi. Siang, 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 yes. Silakan dulu. Oke, bagaimana keadaan kita sekarang? Sehat? Sehat, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalau memang sehat semuanya, alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Siapa ketua kelas kita? Saya, Bu. Siapa? Ada yang nggak hadir? Enggak, Bu. Hadir semua? Hadir semua. Oke. Untuk pada siang hari ini, siapa yang bawa doa? Oke, silakan. Sebelum kita mulai belajar kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke ya. Nah, sebelum memasuki materi, kita belajar bernyanyi dulu. Bernyanyi dulu lagu kebangsaan kita. Siapa dulu yang memimpin lagu, ada yang bisa? Coba dulu ya. Padamu negeri. 1, 2, ya. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Halo? Halo? Hai. Hai. Halo. Oke, terima kasih ya. Pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan dulu pretest untuk kita semua ya. Ibu uji coba dulu kemampuan kalian, apa kalian itu bisa atau tidak sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada siang hari ini ya. Oke, silahkan kamu jawab di sini. Nah, silakan diisi. Selamat mencoba.
Ibu kasih waktu 7 menit. Sudah selesai? Oke, kita simpulkan. Dan nanti Ibu berikan hasilnya ya. Oke? Mari kita membentuk dulu kelompok diskusi. Silakan bentuk kelompok diskusinya. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk kelompok diskusi ini, Ibu beritahukan dulu sesuai dengan judul kita. Apa judul kita? Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, good. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, sekarang menjadi bahan pertanyaan Ibu, apa yang dimaksud dengan hak? Saya, Bu. Oke, silakan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bersifat universal. Apa itu kewajiban? Saya, Bu. Oke, silakan. Kewajiban adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ya, berarti kita sudah dapat dalam pelajaran minggu yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan perhatikan sesuai dengan yang Ibu tayang. Kita memulai pelajaran kita dengan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Yaitu tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning ataupun PBL, peserta didik memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, peserta didik memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila kita, yaitu model PBL, yaitu Problem Based Learning. Kemudian kita lanjutkan untuk materi kita yang berikutnya. Di sini Ibu tayangkan ini gambar yang Ibu tayangkan di sini, ini masalah apa? Oke, silakan. Keberagaman agama, Bu. Keberagaman agama. Oke, bagus. Apa itu keberagaman agama itu? Ada yang bisa? Bagaimana hak dan kewajiban mereka di sini? Bagaimana keberagaman agama yang mereka anut di sini? Ada yang bisa? Ayo. Iya. Keyakinan masing-masing. Iya, bagus. Hak memeluk agama sesuai dengan
keyakinan masing-masing. Oke, silakan tepuk tangan. Berikutnya kita lanjutkan untuk yang berikutnya tadi. Tadi kita masukkan dengan masalah hak dan kewajiban. Dan juga kita ibu tayangkan tadi masalah tentang keberagaman agama. Jadi kesimpulan tadi inilah dia apa itu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir, bahkan sejak ia ada di dalam kandungan seorang ibu. Berikutnya, karena merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang bersifat universal. Jadi hak itu sudah ada sejak di dalam kandungan ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kewajiban asasi adalah sesuai yang dengan ibu tayangkan, sesuai yang dengan kamu jawab tadi. Kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Itulah kesimpulan dari jawaban kalian itu semua tadi. Apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi bagus sekali pertanyaan apa kalian, jawaban kalian sangat bagus. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok. Dan yang berikutnya, tadi sesuai dengan judul, substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai dasar dalam sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi dari nilai dasar inilah terkandung kelangsungan hidup di dalam suatu negara. Berikutnya kita lihat lagi. Di sini tadi sudah kalian berikan tadi apa itu sesuai dengan gambar yang ibu tayangkan tadi adalah keberagaman agama. Itu tadi yang kalian jawab, ya kan? Jadi sudah inilah yang tercantum yang ada di negara Indonesia. Yang ada agama yang sudah diakui di negara Indonesia. Yang berikutnya kita lanjutkan. Ini contoh hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila termasuk sila kedua. Apa itu sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan sedang apakah mereka ini? Coba kamu amati sesuai dengan gambar. Oke, silakan. Menurut gambar tersebut, dua orang anak yang sedang mengutip sampah. Menurut gambar tersebut ada dua subjek hukum. Subjek hukum itu siapa? Itu adalah kita. Sedang memungut sampah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Sedang bergotong royong. Sedang membersihkan lingkungan. Sedang membersihkan lingkungan supaya tidak terjadinya apa? Iya. Berarti mereka itu sedang mengambil sampah, memungut sampah supaya tidak terjadinya lingkungan yang kotor. Lingkungan yang jorok, berarti harus lingkungan yang bersih, ya. Kemudian, ini sedang apa mereka? Bergotong royong. Nah, ini baru bergotong royong. Kalau tadi sedang membersihkan sampah atau memungut sampah. Kalau ini sedang bergotong royong. Coba, ada yang bisa lagi?
Ada yang bisa lagi? Di samping bergotong royong, berarti bekerja sama. Dengan tujuan apa? Membantu sesama. Iya, saling membantu sesama. Itulah dia hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, termasuklah sila ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Oke ya, bagus ya. Maka sekarang Ibu tayangkan untuk gambar yang berikutnya. Contoh hak dan kewajiban asasi manusia, nilai dasar Pancasila, sila keempat. Apa itu bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedang mengapain mereka? Iya, sedang melakukan pemilihan umum. Iya, sedang melakukan pemilihan. Ada yang lain? Ada bisa yang lain? Berarti tetap unggulan kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Nilai plus 90. Oke, kita masukkan dengan gambar yang berikutnya. Yang Ibu tayang ada di depan kita ini. Itu adalah termasuk sila keberapa? Kelima. Sila kelima. Apa itu bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, termasuk sila kelima tadi yang kamu sebutkan. Ini Ibu tayangkan gambar apakah ini? Oke, silakan. Mereka gambar tersebut menggambarkan mereka sedang demo. Mereka sedang demonstrasi. Oke, berikut. Terjadi kemacetan. Oh, terjadi kemacetan. Ada yang lain? Ada yang lain? Tadi demonstrasi, baru terjadinya kemacetan. Kesimpulannya ini apa? Oke, Mereka melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi. bagus. Maka nilai kelompok 1 tetap mendapat peringkat pertama 90, berarti sudah 2 kali didapat 90. Oke ya. Mana suara untuk kelompok B? Mana suara untuk kelompok B? Sudah? Berarti kesimpulannya di sini adalah mereka sedang melakukan demonstrasi ataupun unjuk rasa. Oke. Silakan berdiri. Silakan baris. Kalau Anda itu tidak dapat akan diberikan sanksi hukumnya. Bernyanyi. Sudah? Siap? Siap, Bu. Coba kamu sebutkan nama Pancasila dalam 1 kalimat. Mulai dari sana. 1. Coba kamu sebutkan isi nama-nama daripada sila Pancasila. Mulai dari sila pertama. Coba sana. Pancasila. 1, kedua, Yang Is. 2, kemanusiaan ya, hari, dan berada, 3, persatuan. Indonesia. Dan Salah. Maka kamu bukan nyanyi. Maka kamu bernyanyi. Ayo. Ayo cepat. Laris itu. Nyanyi. Pancasila, aku mendukung demokrasi sedia berlangsung tapi di dari bangsaku
Yang berikutnya kita lanjutkan ice breaking tertawa. Ha, hu, ha. Silakan bentuk lingkaranmu. Oke, kamu di sini. Sini satu lagi. Cepat. Iya. Dia 3 kali. Kalau 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Udah? 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2. Oke, silakan. Oke, kita lanjutkan dulu sesuai dulu lihat gambarnya di sini yang Ibu tayangkan. Sedang apakah mereka? Sedang apakah mereka? Ya. Demonstrasi atau unjuk rasa? Demonstrasi. Iya, sama. Berarti jawabannya sama. Jangan ragu-ragu, demonstrasi ataupun unjuk rasa. Coba kamu lihat sesuai dengan gambar. Nomor 1. Nomor 1. Apa tanggapan kamu tentang peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut? Apa tanggapan kamu tentang peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut? Ayo. Ya. Silakan. Menurut kelompok B, peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut adalah peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan maksud menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah tentang sesuatu hal yang tengah terjadi. Misalnya demonstrasi tentang kenaikan BBM yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Dua, peristiwa tersebut bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian atau ketimpangan antara pemerintah dengan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah berseberangan dengan keinginan atau aspirasi masyarakat. Wujud pemberontakan tersebut, maka rakyat pun melakukan aksi demonstrasi. Oke, silakan duduk. Itu sudah terjawab sesuai soal nomor 2. Tadi Ibu tanya tadi, oke jawabannya. Sekarang nomor 2 sudah terjawab. Dan yang ketiga, jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, maka peristiwa tersebut sesuai dengan sila Pancasila pada sila keberapa? Oke, silakan ke depan. Menurut kelompok A, jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, maka peristiwa tersebut sesuai dengan sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dalam peristiwa tersebut, mahasiswa atau pelaku demo menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, apakah kamu pernah terlibat dalam peristiwa tersebut? Oke, silakan.
Sambil perhatikan kelompok berikutnya. Ada giliranmu untuk kelompok berikutnya. Oke, silakan. Menurut kelompok B, untuk peristiwa tersebut kami sama sekali belum pernah terlibat karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pelajar dilarang keras untuk terlibat dalam demonstrasi. Untuk itu, kelompok B memilih patuh terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Oke, bagus. Tapi tidak mau ikut tawuran seperti mereka ya, demonstrasi. Yang berikutnya, soal yang kelima. Menurut pendapat kamu, apakah peristiwa tersebut terjadi dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat atau menyuarakan aspirasi kelompok ataupun golongan? Oke, silakan. Menurut kelompok A, peristiwa tersebut terjadi karena ingin menyuarakan aspirasi rakyat atau suara rakyat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa peristiwa demonstrasi terjadi untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Oke, bagus sekali. Silakan dulu. Maka Ibu ambil dulu dari sikap kalian berdiskusi, dari cara kalian berdiskusi dengan kerjasama kalian, nilainya sangat bagus. Tetapi mendapat nilai plus dulu untuk kelompok, tetap pemegang rekor tetap kelompok 1 ataupun kelompok A. Kemudian mendapatkan nilai dengan nilai Ibu tambah plus 5, 95 ya. Nah, kita kasih dulu teguran untuk kelompok A. Untuk kelompok B Ibu kasih nilai 90. Jangan merasa kecewa, Ibu kasih 90 karena jawabannya juga bagus ya. Dari segi kelompok diskusi kalian, dari kerjasama kalian itu sangat bagus. Kalian bekerja sama dengan bagus sekali. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Sedang apakah mereka sesuai yang Ibu tayang? Oke, kelompok B dulu. Gotong royong, Bu. Bekerja sama. Oke, gotong royong dan bekerja sama. Bagus lagi. Berikutnya, Ibu kasih pertanyaan yang di sini. Nomor 1, apakah tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Tadi gambar apa tadi coba? Gotong royong dan kerjasama. Oke, sekarang pertanyaan sesuai dengan yang Ibu tayang. Apakah tanggapan kamu tentang peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut yang Ibu tayang tadi? Ada yang bisa? Apa tanggapan kamu tentang peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut? Oke. Mereka sedang bergotong royong. Oke, mereka sedang bergotong royong. Nomor 2, menurut pendapat kamu, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Ya. Adanya keinginan untuk kerjasama. Oke, adanya keinginan untuk kerja sama. Nomor 3, jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, maka peristiwa tersebut sesuai dengan sila berapa? Sila ketiga, Bu. Oke, bagus. Untuk kelompok A, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bagus ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu pernah terlibat dalam peristiwa tersebut? Oke, silakan. Pernah, Bu. Alasan? Pernah melakukan di desa masing-masing, Bu. Pernah melakukan di desa masing-masing. Ada lagi? Di lingkungan sekolah, Bu. Oke, di lingkungan sekolah. Kerjasama yang bagus. Mantap ya, mantap. Kemudian nomor 5, menurut pendapat kamu, apakah peristiwa tersebut bisa terjadi?
Saya bisa karena adanya keinginan untuk bekerja sama atau bergotong royong. Iya bisa. Karena ada niat untuk bekerja sama maupun sistem gotong royong. Jadi sudah bisa kalian ambil ini kesimpulannya semua? Sudah bisa? Oke, sudah bisa. Oke? Semua sesuai dengan gambar yang sudah Ibu tayang tadi sudah terjawab dengan sangat bagus. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok A dan juga kepada kelompok B. Nah, sekarang Ibu ambil dulu kesimpulannya dari pelajaran sebelumnya. Coba dulu, apakah yang dimaksud dengan hak tadi? Saya Bu. Oke? Hak adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bersifat universal. Apakah Ibu ambil kesimpulan dari pelajaran kita tadi sebelumnya? Apakah tadi yang dikatakan dengan hak? Saya Bu. Oke? Hak adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bersifat universal. Bagus. Apa yang maksud dengan kewajiban? Saya Bu. Oke. Kewajiban adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Ya, dari adanya hak asasi. Maka kita ambillah kesimpulan. Oke? Sekarang tadi sudah kamu jawab apa itu hak dan apa itu kewajiban sudah terjawab dengan bagus. Maka disinilah kesimpulan Ibu ambil. Ya? Ayo kita bacakan bersama-sama, yaitu hak asasi manusia adalah sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak asasi manusia dapat diatur oleh orang lain atas apapun. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Oke. Pelajaran kita, maka Ibu ambillah kesimpulannya. Tadi udah Ibu berikan dengan pretest. Sekarang penutupnya Ibu akan berikan dengan post testnya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke ya, sebagai penutupnya Ibu memberikan post test untuk kalian semua. Silakan dikerjakan, apakah kamu itu bisa menjawab atau tidak. Oke, sudah bisa dikumpulkan? Oke. Pretestnya tadi sudah bisa Ibu memberikan nilai. Semuanya hanya 3 orang mendapat nilai 80, 3 orang lagi mendapat nilai 75. Kasih nilai. Jadi nilai untuk post testnya menyusul untuk berikutnya ya. Sebagai doa penutupnya silakan kamu yang bawa doa. Silakan berdiri. Karena kita sudah siap merasakan aktivitas kita sehari-hari, marilah kita berdoa menurut kepercayaan doa masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan berdiri. Selamat siang. Siang, yes. Sekali lagi selamat siang. Siang, yes. Oke, silakan mau pulang.
kita bersama. Oke, untuk tugas berikutnya minggu depan itu kan sudah ibu tuliskan, sudah ibu kasih tugas sama kalian ya kan? Itu dikerjakan untuk minggu depan. Siap? Siap, Bu. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Ya, Bu. Oke, silakan pulang. Oke, silakan. Selamat siang semuanya ya. Oke.